semoga baik-baik ya. Yes, hari ini Bumin akan live dengan sebuah Yes. Saya naik ke atas dulu. sekolah yang Bumin udah penasaran banget dari tahun lalu, pengen kulik-kulik tentang sekolahnya gitu ya. Nanti kita akan live bersama kepala sekolah dari Knowledge Link Intercultural School yang ada di Sirkuit Sentul lokasinya ya. Kita akan nunggu dulu Miss Rita untuk join, request to join. Bersama kita akan ngobrol-ngobrol kepala sekolah dari sekolah tersebut. Kita akan tanya-tanya tentang metodenya, tentang sistem belajarnya, tentang tujuan pembelajarannya, dan semuanya. Terima kasih ya, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, banyak banget, sudah Bumin catat, mudah-mudahan akan bisa kita jawab semuanya gitu. Yang masih belum tanya boleh loh tulis aja di Instastory kita, ada kolom pertanyaan, bisa taruh di situ pertanyaannya tentang sekolah ini. Terutama yang masih galau tuh, yang kemarin masih galau tentang aduh anakku sekolah di mana ya kelas 1 SD ini nanti. Nah itu boleh tanya-tanya aja di kolom pertanyaannya, karena 3 orang penanya terbaik akan dapat hadiah nanti dari KLIS Primary gitu. Wah, oke, ini sudah join sepertinya. Silakan Miss Lita untuk send request to join, nanti akan aku approve. Oke. Kita tunggu. Kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini wajahnya tidak ada Ibu. Miss, wajahnya kayaknya ini kameranya kebalik. Masih kosong? Iya. Oke. Masih persiapan dulu, tidak apa-apa. Oke. Aduh, Miss pakai pink ya hari ini. Bahagia, cerah ceria loh. Ah, so happy. Apa kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik. Baik. Oh, Ya Jumat ya weekend. iya, menuju weekend nih cerah ceria. Miss, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Miss, luar biasa ya. Ini yang tanya banyak banget. Mudah-mudahan kita bisa jawab hari ini. Iya, kayaknya antusias banget. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak susah-susah banget ya, Ibu. Iya, jangan ya. Aku juga agak mau memperbaiki pronunciation Englishku. Nanti kalau salah-salah ngucap direvisi aja ya. Kayak gitu. Oke, Miss, nyebutnya tuh KLIS, quiz apa gimana sih sebenarnya? KLIS, quiz, supaya aku tidak salah. Kalau pengucapan bahasa Inggrisnya ya KLIS. Kalau mau digambarkan KLIS. Ya, betul. Cuman biasanya untuk mempersingkat dan mempermudah pengucapan buat kita KLIS Primary. KLIS, oke, KLIS Primary gitu, oke. Baik, Miss, mungkin bisa dimulai dulu aja ya dari Miss Lita untuk menjelaskan tentang KLIS Primary School ini seperti apa. Nanti baru kita akan kulik lebih dalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen gitu ya, ibu-ibu gitu. Silakan, Miss. Sambil lihat contekan ya, dikit kok contekan. Boleh, iya. Ini soalnya sinyalnya juga agak gedut-gedut gitu sih, jadi mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar ini live-nya. Oke, selamat datang di KLIS Primary. Nama saya Lita, saya adalah kepala sekolahnya. KLIS itu adalah singkatan dari Knowledge Link Intercultural School. Kalau mungkin ibu bapak sudah pernah familiar dengan produk K-Link, nah ini adalah salah satu lini bisnis edukasi dari K-Link. Jadi KLIS Primary ini adalah sekolah pertama yang dibangun oleh K-Link. Yang kami lokasi itu kami ada di sebelah Puskesmas Sentul. Jadi kalau dari tol Jagorawi dari arah Jakarta, kalau itu di IPSC, kemudian belok kiri lagi. 1 kilometer dari perempatan exit itu sudah sekolah kami. Jadi lokasi dekat dari exit. Kemudian soal kurikulum, kami pakai 3 kurikulum. Terutama kurikulum nasional dulu, karena pastinya kita mengikuti yang disyaratkan oleh Diknas. Kemudian ada kurikulum keislaman yang memang itu adalah salah satu strong point kami di sini. Kemudian ada kurikulum nasional. Kami sedang berproses untuk menjadi Cambridge School.
Kemudian jam sekolah ya biasanya ya. Kalau jam sekolah itu dari jam 7.30 sampai kira-kira jam setengah 3. 7.30 ini anak-anak sudah ada di kelas, jadi mereka akan masuk sedikit lebih awal, sekitar 7.30 untuk bersiap-siap dulu dengan wali kelasnya. Karena kan kalau anak-anak baru datang ya mungkin ada yang bawain ibu misalnya, ada yang perlu ke toilet dulu, ada yang untuk gitu. Nah, diajak sama wali kelasnya supaya jam 30 sudah siap di kelas. Kemudian ya ada untuk kurikulum keislaman yang biasanya memang banyak ditanyakan oleh orang tua, kami ada tahfiz yang berkaitan dengan tahfiz, ada juga tahsin. Kemudian yang biasanya memang ada itu ya pastinya pendidikan Islam yang menjadi pelengkap adalah kami pakai 3 bahasa di sini. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia. Bahasa pengantar yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Inggris. Kalau nggak salah saya pertanyaan yang ada di IG-nya itu Kota Hujan nih, ada yang tanya, oh ada ya kok kelihatannya pakainya bahasa Indonesia. Kami bermaksud bersikap adaptif dan akomodatif terhadap anak. Karena ini tahap pertama kami. Kita memulai dari tahap yang beda-beda. Ada yang sudah pasti, ada yang sama sekali mulai dari nol. Kalau dia mulai dari nol, kita akan bantu dia dulu dengan cara yang dia tahu. Maka selain instruksi diberikan dalam bahasa Inggris, dengan pengulangan kemudian diberikan juga dalam bahasa Indonesia. Karena tujuan dari komunikasi yang pertama adalah supaya anak ngerti dulu, bukan untuk jago dulu. Jadi ketika anak sudah ngerti, maka dia akan bisa diajak bercakap-cakap. Kemudian fasilitas ya, selain kelas, fasilitas yang ada adalah laboratorium komputer, kemudian laboratorium IPA, kemudian ada kolam renang, ada taman bermain, dan yang jelas sih kami suka hijau-hijau di sini, jadi banyak tanaman. Kemudian ya ujiannya gimana sih, PR-nya gimana? Kalau ujian untuk 1 dan 2 penilaian semester kami tidak seperti anak duduk kemudian mengerjakan ujian tertulis seperti kakak-kakak kelasnya kelas 3 ke atas. Kenapa? Karena kelas 1 masih challenge banget kan ya, masih sangat tertantang dalam menulis dan membaca. Kalau dia harus duduk mengerjakan ujian, ya sulit. Karena kan dia belum lancar baca tulisnya. Jadi cara ujiannya, cara pengambilan nilainya adalah dengan cara yang lain. Nah, kami ada beberapa macam untuk penilaian. Ada portofolio, kemudian ada penulisan seperti ada juga ulangan harian. Penilaian dalam bentuk lain selalu sama. Jadi nggak dari potongan gitu terus kemudian ujuk-ujuk ada rapot, ya enggak, tentunya kan semua harus diperhatikan. Begitu kira-kira perkenalan dari saya. Oke, baik. Sebenarnya di kepala saya tuh banyak banget pertanyaan gitu. Mewakili Ibu Kota Hujan. Baik. Tadi menarik ya, yang buat saya menarik adalah memang mengintegrasikan ya kurikulum nasional, ya internasional, dan juga Islami kontennya. Nah, ini yang luar biasa seperti itu. Dan mungkin tadi sebenarnya aku tanya kalau misalnya nggak bisa fasih bahasa Inggris, apakah bagaimana membantunya? Tadi juga ada ingin tanya seperti itu apa, tapi ini sudah tanya ya, udah menjelaskan tadi kan bahwa ya nggak apa-apa gitu ya, kalau memang belum bisa nggak apa-apa, nanti bisa dibiasakan gitu. Jadi aku lanjut aja sih, penjelasan lainnya adalah pertanyaan lainnya adalah kalau tujuan pendidikannya sendiri seperti apa ya Miss ya? Ini kan kalau tadi sekilas aku dengar kan seperti metodenya kayak active learning gitu, penilaian juga bukan ending tapi proses dan portofolio. Itu kalau tujuan pembelajarannya sendiri seperti apa? Kalau visi dari KLAI sendiri itu adalah supaya anak-anak terinspirasi untuk mengembangkan bakatnya sendiri. Moto kami adalah empowering learning. Kami tidak bermaksud mencetak, membuat anak dari yang bagaimana kemudian keluarannya adalah bentuk standar. Tapi kami ingin anak-anak berkembang dari yang bakat natural, bakat alami yang dia punya, kemudian itu dikembangkan. Kalau bisa dia jadi versi diri yang lebih baik. Kita nggak ingin mengubah dia
dari yang tadinya katakanlah ya namanya Lita, kemudian dari Lita kemudian menjadi yang lain gitu, Lita yang lain sebagai bukan itu Lita, tapi Lita yang upgraded. Kami ingatnya seperti itu. Baik, jadi menjadi the best version of themselves gitu ya Miss ya. Iya. Dengan metode dan tujuan pembelajarannya seperti itu. Ya. Makanya metodenya juga partisipatif, active learning seperti itu Miss ya. Melibatkan mereka gitu. Jadi ketimbang kita instruksi yang sifatnya ikutin guru maunya apa. Nah kita lihat dulu anaknya modelnya. Kalau memang dia belum siap untuk belajar, kita siapkan dia dulu untuk belajar. Karakternya ketika memulai bagaimana, pelan-pelan. Namanya juga manusia kan ya. Dia bukan tanah liat yang bisa dibentukkan mudah gitu. Dia adalah orang yang di latar belakangnya sudah ada keluarga gitu. Jadi ya kita nggak bisa maksa. Betul, baik. Oh ya Miss, ini satu kelas hanya 20 ya? Betul. Satu kelas 20 orang. Betul. Jadi rasio guru, perbandingan guru dengan muridnya 1 banding berapa? 1 banding 20 atau? Masih kecil ya, karena kalau untuk kelas 1 dan 2 itu ada co-teachernya. Jadi ada 2 Oke, seperti itu. Dan ini hanya SD kelas 1 sampai kelas 6 ya Miss ya? Ya. Toddlernya belum ada nih. Soalnya ada yang nanya nih preschoolnya. Alhamdulillah sudah ada yang sudah kepikiran, tapi kita persiapkan. Iya. Sudah ajak dulu, kemudian kita pastikan dulu SD-nya oke, bisa diandalkan, kemudian kita kembangkan baik ke TK maupun ke SMP. Insya Allah itu ada di rencana jangka panjang. Iya. Kalau di Bogor sendiri memang baru setahun, tapi kalau di Indonesia apakah sudah lama atau memang setahun itu Miss? Kalau Kelly's Primary memang baru setahun ini. Oke. Dan secara akreditasi seperti apa Miss? Kita sedang berproses untuk akreditasi, tapi terutama karena proses karena keadaan pandemi seperti ini ya, jadi semuanya tuh antrian jadi lebih panjang gitu loh. Jadi ya kita menunggu prosesnya untuk disetujui dan bisa diakreditasi. Baik, berarti masih proses untuk akreditasinya gitu ya. Baik. Aku mau nanya lagi nih Miss, tadi kan ngomongin tugas-tugas ya kan. Nah, apakah anak-anak kayak sekolah biasa lainnya yang konvensional membawa PR-PR ke rumah atau tidak? Atau karena udah cukup penuh ya 1 hari di sekolah, apakah semua proses belajar ya udah selesai di sekolah aja, di rumah anak-anak bisa lebih santai atau seperti apa Miss kalau di Kelly's? Pertanyaan penting untuk ibu-ibu. Karena aku horor bawa PR. Aku ya orang tua yang horor harus kerjain PR soalnya. Yang pertama bahkan tentang buku ya, kami mempertimbangkan kalau anak-anak dia akan full day school, pasti jumlah mata pelajaran yang dia dapat di sekolah kan nggak cuma 3 ya dalam sehari, sementara bukunya tebal-tebal gitu. Ini gimana? Mereka punya loker masing-masing ada di dalam kelas. Jadi tidak diwajibkan untuk selalu bawa buku pergi dan pulang rumah setiap hari, tidak diwajibkan. Terus kalau karena kepikiran tasnya gede juga ya. udah berat, anaknya kan namanya juga anak SD ya, masih kecil-kecil bawa tas berat-berat atau bahkan bawa koper gitu yang ditarik, kasihan banget ya. Kita nggak mau kayak gitu, kita nggak mau begitu, nggak ingin membebankan berat-berat itu ke tulang punggung mereka, di mana mereka ini adalah masa penting mereka untuk berkembang. Daripada kita merisikokan sebuah anak, maka kita buat simpel prosesnya. Buku silakan ditinggal di sekolah. Belajar di rumah gimana? Dari sekolah akan ada worksheet. Nah ini yang mungkin cenderung kalau gitu PR dong. Kami mengusahakan pembelajaran ada di sekolah dan selesai di sekolah. Jadi ada lembar kerja yang dikerjakan di sekolah. Tapi kecepatan anak-anak mengerjakan tidak sama. Jadi kadang-kadang ada yang belum selesai. Saya baru dibawa pulang untuk PR. Selesai, ya sudah selesai. Baik. Oke, agak menenangkan ya Miss. PR untuk di rumah adalah PR membaca supaya bareng. Baik. Oke, kalau interaksi di kelas sendiri, kalau tadi kelas 1 dan 2 kata Miss kan tidak harus yang duduk diam mengerjakan. Jadi semacam kelasnya hidup begitu ya Miss ya. Kalau boleh digambarin nggak sih Miss kalau di dalam kelas tuh akan seperti apa sih, apa suasananya, proses belajarnya? Oke, kalau di kelas itu standar ya, ada papan tulis, terus kemudian ada papan-papan untuk memajang pekerjaan anak,
Di sisi yang berlawanan itu ada deretan loker di mana itu anak-anak akan taruh tas, taruh buku, taruh kotak mereka yang isinya baju ganti, terus kemudian kalau bawa mainan juga mainan ditaruh di situ, dan barang-barang lainnya kalau anak perempuan bawa mukena gitu ya, ada di situ. Di bagian belakang kelas ada area kosong yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai. Jadi ada karpet, terus kemudian ada bean bags gitu. Jadi kalau guru ingin memindahkan pembelajaran ke belakang dengan suasana yang lebih santai, bisa. Kalau guru ingin lari yuk, misalnya ke depan yuk, kita mendekati ke papan tulis, mereka akan duduk di bawah. Atau kalau akan duduk di kursi, tapi kita akan ubah posisinya ya, berpasangan, oke, diatur supaya duduk berpasangan. Bisa juga kalau maunya duduk sendiri-sendiri nih, kita sedang mengerjakan proyek supaya nggak saling ganggu ikut-ikutan, bisa. Atau kita sedang belajar dalam bentuk berempat-empat, bisa. Maka kursi dan meja yang ada di kelas itu ringan itu sehingga anak-anak bisa tergeser sendiri meja dan kursinya. Jadi akan apa ya, mengikuti proses belajar di kelas. Kalau memang dibutuhkannya untuk UC misalnya berbentuk U, maka diubah saat itu juga. Guru dan anak-anak bisa untuk mengubah kondisi kelas sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Wah, luar biasa Miss. Jadi memang sangat dinamis mengikuti bagaimana metode belajar dijalankan ya. Dan anak-anak juga jadi lebih fun juga ya Miss ya, karena kan selalu berinteraksi gitu. Jadi apa kerja kelompoknya dapat, komunikasinya dapat, semuanya dapat, geraknya juga dapat ya. Dan pindah-pindah gitu. Karena anak-anak yang kinestetik kan nggak bisa diem. Iya. Dan kalau udah selesai, memang anak-anak yang lebih cepat dari yang lain. Bagi Rio itu mereka bisa duduk di belakang sambil baca buku persoalannya tetap sendiri. Jadi mungkin masih bisa menyelesaikan di waktu lebih 5 menit kalau mau baca di belakang. Oke. Pandemi akan lebih banyak di sekolah. Nah, kira-kira keamanan dan keselamatan anak ada di sekolah seperti apa sistemnya, Miss? Kalau untuk keamanan, pengawasan di sekolah itu cukup ketat ya. Kami ada CCTV di lorong dan di kelas. Kalau di jumlah total CCTV-nya itu lebih dari 40 poin, terutama di kolam renang karena kami sangat waspada gitu. Kita tidak ingin sesuatu hal yang jelek terjadi. Maka kolam renang ini juga dibatasi oleh pagar yang dikunci, yang hanya bisa diakses oleh guru olahraga serta yang bertanggung jawab atas kolam renang. Pintu lain yang bisa diakses adalah kamar mandi, terutama kamar bilas, dan itu juga selalu dalam keadaan terkunci. Lain-lainnya seperti itu sudah saya sebutkan tadi, CCTV ada di lorong, kemudian ada di kelas juga, ada di luar gitu, dan penjagaan di sekolah oleh petugas keamanan alhamdulillah ada 20. Wah, luar biasa. Pastinya aman lah ya buat anak-anak seperti itu. Kuat-kuatnya. Iya. Miss, sebelum kita akan buka yang pertanyaan-pertanyaan, mungkin satu tanya dulu. Aku mau tanya tentang ini. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita mau lihat sekolahnya, ini karena kondisi pandemi jadi kita tidak bisa ke sana. Kalau nggak salah kita bisa virtual tour lagi ya? Iya, Besok atau mungkin kapan? Betul ya? Ada virtual tour yang akan diatur. Aduh, saya sampai bingung dari kata-kata. Bisa. Ya. Agnes nanti bantu. Oh, ada berarti ya, bisa orang tua secara online melihat seperti apa situasi sekolahnya. Betul, tidak harus datang ke sini. Oke. Pendaftaran juga tidak harus datang ke sekolah. Semua bisa online, iya. Bisa. Berarti kalau nanti udah masuk yang tahun ajaran baru, kan kita masih melanjutkan dengan sistem belajar online. Itu akan seperti apa ya, Miss? Metodenya atau sistemnya? Oke. Jadi kemarin selama semester kedua kita memang sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh juga. Yang kita pakai adalah metode sinkron dan non sinkron. Gimana nih ceritanya? Jadi ada waktu tatap muka setiap hari dengan guru-guru, tidak lama tapi cukup untuk buat anak-anak
kontak langsung gitu ya dengan gurunya, karena yang dibutuhkan oleh anak-anak SD gitu, supaya mereka bisa ketemu langsung dengan gurunya dan berinteraksi. Itu sangat penting untuk SD. Di luar itu gimana? Di luar waktu tatap muka langsung pada saat conference call atau video call, mereka ada akses ke platform pembelajaran. Oke, platformnya boleh tahu Miss menggunakan apa? Kalau kemarin yang kami pakai macam-macam, ada terutama yang kami pakai adalah Seesaw. Kami berusaha akan pakai Classroom juga supaya bisa satu pintu, sehingga nanti orang tua tinggal klik di satu tempat, kemudian bisa memilih kelas yang cocok. Jadi kita prinsipnya untuk memfasilitasi pembelajaran itu adalah sederhana, diakses oleh orang tua dan murid. Yang repot biarin kami aja, karena itu adalah Makasih loh Miss, itu saya highlight yang repot gurunya aja karena banyak yang stres kemarin. Orang tua tenang aja belajar asik. Iya, aduh, ini memang challenge banget Miss, antara aduh aku akan cutikan atau tetap sekolah online ya. Ini kan kegalauan ibu-ibu. Jadi kalau sekolah cukup punya metode atau cara yang lebih memudahkan orang tua nih, amat sangat membantu kayak gitu sih. Terima kasih Miss. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Soalnya banyak. Ada sekitar berapa ribu gitu. Penasaran. Baik, tadi yang pertanyaan pertama sih udah dijawab oleh Miss yang dari Bu Feby yang tanya tentang full berbahasa Inggris atau enggak. Kok kayaknya dilihat ada bahasa Indonesianya juga, tapi tadi sudah dijawab ya gitu. Baik, yang selanjutnya adalah mengikuti kurikulum Diknas atau tidak, dan target yang dicapai untuk lulusan itu akademis ataupun Islaminya seperti apa? Ada yang bertanya seperti itu, Miss. Pertanyaan Berat ya? bagus dan serius sekali, Masya Allah. Serius. Luar biasa ibu kota hujan tuh kerdes-kerdes ini pertanyaannya. Pertanyaan yang paling penting, pertanyaan kurikulum dulu. Ini gimana gitu? Oke. Jadi kalau kami pakai 3 kurikulum ya, ada kurikulum nasional, kurikulum nasional dan ada kurikulum keislaman. Yang akan diterima oleh anak-anak adalah integrasi dari ketiganya. Jadi, ketimbang anak-anak menerima satu mata pelajaran misalnya dalam bentuk kurikulum nasional, bahasa Indonesia, kemudian di kali lain dia akan bertemu mata pelajaran yang sama tapi berbahasa Inggris, maka semua akan diantarkan dalam bahasa Inggris. Tapi sudah diintegrasikan dulu oleh gurunya berdasarkan kompetensi dasar yang disyaratkan, kemudian learning objektif yang dari kurikulum nasionalnya bagaimana, itu dipadukan dulu. Jadi ketika dihantarkan ke anak-anak, anak-anak menerimanya sudah dalam bentuk satu kesatuan. Kalau kurikulum keislaman, targetnya adalah minimal ketika lulus mereka sudah hafal 2 juz lulus SD. lulus SD. Lulus SD. Oke, seperti itu. Ada lagi Miss penjelasannya sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya? Kami ada pembelajarannya dibagi menjadi beberapa departemen ya, ada literasi, jadi di sana membawahi ada 3 bahasa tadi ya, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Arab, kemudian STEAM, mana itu adalah gabungan dari matematika, IPA, ICT dan arts. Jadi kami ingin memadukan seni semuanya supaya anak-anak tahu bagaimana mempresentasikan kerjanya mereka. Ketika mereka sudah oke di IPA, mereka tahu bagaimana harus menyuguhkan memajang hasil kerjanya itu dengan oke, dan mereka bisa terlatih presentasi bicara. Kemudian di kurikulum keislaman tadi saya tegaskan ada Islamic Studies ya, ada pendidikan agama Islam, kemudian ada tahfiz, ada tahsin, dan Arabik juga ada di sana tentunya sebagai bahasa yang akan digunakan dalam tahsin dan tahfiz kata Quran ya. Ini kayak mencetak future leader yang Islami tapi smart juga ini. Jadi dunia akhirat bahagia dapat insya Allah ya Miss. Intinya memang begitu, nggak cuma dunia tapi akhirat juga. Insya Allah. Oke, kita lanjut ya Miss ya pertanyaannya. Kita akan baca dulu. Kita pilih. Baik. Oke. Ya, yang ini. Syarat masuk SD-nya apa saja?
Syarat masuk SD-nya, pertama kami akan lakukan placement test dulu. Placement test untuk apa sih? Untuk mengetahui kemampuan dasarnya dulu gimana. Karena kami ada program TAFIS, jadi tentunya penting untuk tahu anak-anak sudah hafal surat apa saja. Pembelajaran TAFIS tidak berdasarkan kalau dia kelas 1, 2, 3, sampai 6. Tapi dibaginya berdasarkan ada pre-beginner, beginner, intermediate, dan advanced. Jadi dia akan tuntas nantinya. Bisa jadi dia ketika di beginner dia ketemu di kelas 3, atau ketika dia masuk dia sudah punya hafalan banyak, dia akan bareng di intermediate sama yang kelas 5. Itu bisa jadi. Kemudian lainnya adalah sifatnya lebih untuk konfirmasi. Oh ya, anak ini terutama untuk kelas 1 ya, dia kemampuan berbahasanya bagaimana? Apakah bisa mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan? Apakah sudah ada kemampuan bahasa Inggris sebelum atau tidak? Gitu. Terus kemudian untuk matematika nggak ada untuk yang awal, karena kan memang pembelajaran untuk kelas 1 itu dia mulai dengan baca, tulis, dan hitung ya. Jadi kalau dia belum bisa membaca sekarang gimana? Gak apa-apa, yang kita akan lihat apakah dia sudah mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Selain itu, pada wawancara juga, kita ingin melihat apakah dia ada kesulitan tertentu yang harus kami antisipasi. Misalnya difficulties in learning, atau ada kebutuhan khusus lain, misalnya yang membutuhkan Oke, jadi sebenarnya syarat masuk itu hanya untuk lebih mapping kondisi anaknya ya, bukan kamu udah bisa apa, diterima atau tidak terima, tidak seperti itu ya Miss ya. Oke, baik. Nanti ingatkan saya untuk bertanya ABK. Mungkin tadi ada yang nanya. Tadi saya baru ingat Miss yang nyebutin. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Wow, kok biaya-biaya terus ini pertanyaannya. Lain dulu ya. Oke, kayaknya udah pada nanya. Oke. Tuh Miss ya, ini bukti ya. Ada kelas toddler nggak sih? Gitu. Nanti kita harus banyak yang tanya. belum ada saat ini. Belum ya. Kita doakan ibu-ibu. Kita udah masuk SD tuh. Nah, yuk bergabung bersama. Iya, jadi anak pertama masukin dulu. Nanti kalau punya anak kedua, ketiga, toddlernya gitu. Oke, yang ini Miss, metode pendidikan. Tadi sudah kayaknya ya, metode pendidikan yang diterapkan, metode apa saja. Tadi sudah. Atau mau mungkin tetap dijelaskan lagi Miss? Atau udah yang tadi aja? Menegaskan aja kalau kita metodenya adalah aktif partisipatif, jadi tidak satu arah instruksi dari guru, kemudian dari guru bilang apa harus kerjakan, kemudian anak merespon dengan pekerjaan tulis, itu tidak begitu. Jadi dia akan berlangsung dinamis tergantung keadaan kelas pada saat itu. Baik, oke, aktif participative learning ya ibu-ibu, dicatat. Kita lanjut lagi. Ini aja mungkin. Sudah follow dari lama, tapi sayang disentul gimana nih ya? Nggak jauh sih sebenarnya ya, tol aja itu. Cuman Gitu. berapa ya? 2 pintu tol kalau nggak salah ya? Iya, 2 pintu tol aja sih sebenarnya. Dan itu kan deket sebenarnya. Ya, kalau dari Bogor lebih dekat loh. Ya. Yang politik sekarang sudah ada murid dari Depok, dari Cibubur juga. Wow. Ya, kan lebih jauh ya. Wow, iya sih. Karena emang aksesnya cuma tol aja, jadi bisa langsung ya Miss ya. Iya, Gitu. Lebih cepat kalau dari tol. Oke, ini kayaknya ngomong biaya, tapi nanti aja kita ngomong biaya. Saya mau nanya yang tadi, kalau misalnya ketika mapping, ketika interview, dia ada kesulitan belajar atau bahkan mungkin berkebutuhan khusus, apakah Kelis tetap menerima atau bagaimana? Kita bicara kayak sekolah inklusi berarti ya, seperti itu. Betul. Jadi kami di sini ada rekanan biro psikologi. Ketika anak pada saat wawancara ada indikasi bahwa dia mungkin butuh perhatian khusus, maka kami akan berkonsultasi dengan psikolog untuk konfirmasi lebih jauh. Jadi akan mengadakan psikotes. Nah, dari psikotes ini, maka dari psikotes akan mengatakan apakah anak ini butuh bantuan khusus atau tidak. Jadi tidak berdasarkan dugaan-dugaan saja, tapi dari psikolog konfirmasi anak ini sebetulnya nggak apa-apa kok, cuman mungkin gugup aja pada saat wawancara, karena kan ya orang asing ya baru ketemu pada saat itu gitu, jadi mungkin responnya Malu gitu. diam aja, ada yang kemudian juga takut gitu, padahal sebetulnya dia biasanya nggak begitu gitu. Nah, kita berusaha untuk menyingkirkan itu pada saat wawancara dengan cara konfirmasi ke psikolog. Kalau memang dari hasilnya dia punya
tantangan khusus dalam belajar, maka dari psikolog juga akan memberikan rekomendasi ke kami bahwa anak ini masih bisa ditangani nggak oleh guru kami. Jadi kami juga tidak ingin sembrono gitu ya. Semua masuk bisa. Kami juga mengukur dengan hati-hati bahwa kemampuan guru kami adalah guru-guru yang mungkin latar belakang pendidikan khusus. Tapi di sini kami ada rekanan KLCC di mana mereka menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Apakah ada? Memang konsultasi. Jadi jika ada anak yang memang membutuhkan bantuan khusus, maka di saat-saat tertentu ini akan dibantu oleh guru-guru dari KLCC. KLCC itu adalah dia care center yang khusus menangani anak-anak ABK. Oke, berarti bisa ya sebenarnya, tinggal di mapping aja nantinya. Betul. Oke, baik. Kita coba lagi, kalau tidak ada, aku mau tanya yang lainnya nih. Oke. Oke, ini aja program unggulan. Program unggulannya, Miss. Kira-kira apa program unggulan? Karena kami adalah sekolah Islami, maka yang diunggulkan adalah kurikulum Islaminya. Jadi Kurikulum Islami itu nomor 1. betul, karena sekolah internasional banyak, sekolah yang dasarnya Islam banyak. Ketika Banyak. dipadukan ini jadi hal yang bagus. Gitu. Apalagi karena kita juga fokusnya adalah ke anak. Seperti saya bilang tadi ya, yang terima oleh anak dan orang tua adalah pendidikannya, yang repot biar kami. Baik, jadi kita highlight lagi ya Ibu, ini metode belajarnya sangat partisipatif, aktif participative learning, kemudian kita sangat mengedepankan nilai-nilai Islami yang diintegrasikan dengan international curriculum juga. Jadi ini memang unik, nggak banyak sekolah yang mengawinkan antara internasionalnya, konten internasional dengan Islami. Nah ini di K-List ini mengkawinkan ini luar biasa sih. Ayo ibu-ibu ikutin besok ya, ada open house virtual. Jadi kayak visit sekolah tapi virtual. Besok jam berapa sih Nis? Besok jam virtualnya pagi-pagi. Aduh, nanti pagi-pagi juga ya, mungkin sama ya. Mungkin Ibu Kota Hujan akan share juga kali ya yang posternya itu ya, biar pada tahu yang hari ini. Ya, yang hari ini mungkin masih udah mulai ada percikan-percikan tertarik nih, besok dimantapkan gitu. Oke. Monggo. Iya. Oh bisa, oke Bu Febi, besok nanti posternya akan booming share. Sabarnya Bu Febi ini luar biasa, dia rumahnya Cibinong langsung kayak mau. Tadi Bu Febi ya? Iya. Deket langsung, oke. Yang last but not least ini Miss, promo-promo, diskon-diskon dan biaya-biaya. Ini ibu-ibu langsung kayaknya yang terakhir ini untuk menego bapaknya. Kalau yang tadi itu secara konten sama ibunya nih sekarang mau nego bapak nih biaya biasanya. Ini gimana nih Miss? Tentunya kan ya, dalam kondisi seperti ini gitu, kalau pertanyaannya soal biaya itu jadi pertanyaan yang penting banget. Adakah diskon? Ada. Up to 40%. Detailnya bagaimana? Silakan dibicarakan dengan Miss Agnes, hubungi admin kami ya. Ya, tapi kalau komponennya itu biaya kayak pendaftaran awal dan kemudian ada SPP tiap bulan atau SPP-nya term atau bagaimana? Jadi ada beberapa pilihan untuk pembayaran biaya sekolah. Ada yang setahun, lump sum itu. Ada juga yang dibagi per semester atau term. Ada juga yang dibagi-bagi per bulan. Jadi tergantung bagaimana yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang lebih cocok misalnya. Tentunya kalau bayar setahun jauh lebih murah ya Miss. Jebakan pertanyaannya. Tahun ada kok. Jadinya lebih hemat. Oke, tadi highlightnya adalah ibu-ibu ada diskon 40% untuk pendaftaran ya di kondisi seperti ini gitu tuh, diskonnya ada 40% gitu. Oke, apalagi ya Miss, aku tuh mau nanya-nanya. Oke, apa? Sebenarnya banyak sih kayak fasilitas-fasilitas. Mungkin apa ada lab gitu juga nggak sih Miss selain tadi yang udah disebutin kolam renang? Ada laboratorium IPA, ada juga laboratorium komputer yang bisa mengakomodasi semua anak. Jadi komputer tidak dipakai oleh dua anak satu,
bisa dipakai satu persatu anak. Terutama dalam kondisi seperti ini ya, di mana kita berusaha membatasi jarak dan kemudian membatasi apa yang dipakai bersama, dipegang bersama. Nah, dengan satu komputer satu anak, maka ini akan jauh lebih memudahkan. Tiap jeda pemakaian itu akan didesinfeksi. Kemudian laboratorium IPA ada, tapi sejauh ini ya anak-anak lebih antusias kalau IPA-nya itu dilakukan di lapangan atau di kebun. Oh boleh ya Miss. Jadi nggak harus belajar di dalam kelas ya, boleh anak-anak interaksi di luar. Oh lo tuh enak tuh ibu-ibu, jadi nggak bosan anaknya. Kalau memang dibutuhkan di kelas ya di kelas. Kalau memang membutuhkan safety yang lebih ya, misalnya akan menggunakan bahan tertentu yang pembuangannya mungkin akan sulit kalau di luar, maka di laboratorium IPA karena itu ada waspel khususnya. Dan kalau mau pengamatan tanaman misalnya atau pengamatan lingkungan, tentunya kan akan lebih cocok kalau dilaksanakan di luar. Jadi mereka bisa di kebun, bahkan ada di sekitar sekolah. Jadi keluar sekolah dan akan ditemani oleh petugas itu melihat keadaan sekitar. Oke, luar biasa. Jadi nggak bosan. Nah, Bu Febi lagi nih nanya nih. Ekskul sama kalau di sekolah biasanya kan ada field trip tuh. Apakah di Kelis juga ada field tripnya? Oke, kegiatan keluar yang sudah kami lakukan ada 1 kali 1 semester. Jadi ada field trip, ada juga yang ekskursi. Nah kalau ini kecil-kecil, jadi bisa per kelas, bisa per lower and upper primary. Jadi nggak mesti semuanya tuh harus bareng-bareng satu sekolah tuh. Kalau ekskursi karena waktunya lebih pendek, jadi dia hanya mungkin keluar sekitar 2 atau 3 jam dia pergi pulang gitu. Jadi nggak makan waktu dan persiapan yang berlebih. Kalau field trip dia anak-anak akan keluar seharian bareng sama guru-gurunya. Jadi berangkat pagi terus kemudian pulang di jam menjemput biasanya atau mungkin sedikit lebih sore. Jadi kalau field trip ada. Hanya dalam kondisi pandemi seperti ini kami juga menyesuaikan ya. Betul. Aturan yang ada ketika tujuan field trip misalnya dibuka dan kita juga belum diizinkan untuk kegiatan berkelompok misalnya, karena itu sangat penting ya, keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah perhatian utama kami, bukan program sekolahnya, karena untuk pendidikan yang jadi fokus adalah anak-anak. Adalah percuma kalau kami paksakan adakan itu tapi kemudian anak-anak jadi sakit. Jadi kita benar-benar adaptif dengan keadaan seperti itu. Baik. Ekskul ya? Oke, kalau ekskul yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah Junior Al-Hafiz, ini juga salah satu ekskul andalan. Kenapa andalan? Nah ini adalah yang hafalannya lebih. Dia memang di atas rata-rata di kelasnya. Kan kalau misalnya dia sudah ada di intermediate, tapi target intermediate adalah sekian, sedangkan anak ini bisa lebih jauh, maka dia akan ikut Junior Al-Hafiz, di mana dia bisa didorong untuk lebih jauh lagi dari yang ada di program di kelasnya. Jadi, anak saya bakalan ini dong, kalau 2 atau 2 juz. Al-Hafiz berarti bisa lebih. Masya Allah, luar biasa. Kalau ekskul yang lain ada lagi nggak Miss? Kayak olahraga atau apa? Olahraga ada taekwondo, kemudian yang lain yang kami juga jajaki sebelumnya adalah robotics, kemudian ada panahan. Berdasarkan dari orang tua juga, dari orang yang agak heboh nih pengen futsal Miss, oke kita lihat anaknya. Kalau cukup kita akan ganti. Karena udah punya lapangannya kan Miss, kalau nggak dipakai sayang. Jadi fasilitasnya lengkap banget. Jarang-jarang ada sekolah yang punya semua fasilitas, bahkan sampai kolam renang pun ada. Seru ya, luar biasa. Aku senang sekali loh di Bogor ada seperti ini. Oh iya, untuk berenang ini mungkin kalau di sekolah lain ini adalah pilihan, di sekolah kami bukan pilihan ya. Berenang itu adalah wajib semua anak karena life skill ya. Betul. Karena life skill ya Miss, betul. Oke. Baik, sebenarnya banyak, tapi ini sudah 1 jam kita, enggak ya, setengah jaman lah ya kita ngobrol. Kalau mau ibu-ibu Kota Hujan, kalau mau lebih jelas lagi tanya-tanya boleh kemana Miss? Kontaknya ada WA atau bisa kontak email? Miss Agnes. Pertama mampir dulu ya
ke IG-nya Kelis Primary supaya bisa lihat di sana Oke. ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada email dan ada website. Dan jangan lupa besok juga nonton IG Live Virtual School-nya gitu. Yang penasaran-penasaran tentang gimana nih fasilitas dan suasana sekolahnya. Oke. Tinggalan Follow Instagramnya jangan lupa, betul. Miss Rita, aku mau ucapkan sangat terima kasih buat waktunya, buat kesempatannya kita untuk bisa kulik-kulik sekolahnya. Karena dari tahun lalu aku sudah penasaran juga, baru sekarang kita bisa bertemu. Seperti itu. Ada lagi mungkin? Iya, ada lagi masih Miss yang mau disampaikan? Itu Atau aja. sudah? Itu Tanya lebih aja. jauh. Oke, Ibu. Oke, baik Ibu Kota Hujan, kita ketemu lagi di live berikutnya. Yang masih ragu silakan langsung follow aja Instagramnya Kelis gitu. Terima kasih Miss, sampai jumpa lagi kita. Assalamualaikum. Halo.